is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beraneka ragam suku daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat berhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep iptek modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyebarluasan konsep-konsep iptek modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan modern itu, istilah-istilah yang telah berhasil disusun, kemudian diolah lebih lanjut menjadi berbagai kamus istilah. Tentu saja, selain mengandung padanan istilah dalam bahasa Indonesia, kamus istilah itu juga mencantumkan rumusan atau penjelasan setiap istilah yang dicantumkan. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu yang pertama bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan yang kedua kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cerdik cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa iptek modern. Pengembangan iptek bahasa ragam iptek itu harus hemat dan cermat karena menghendaki respon yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Kaidah-kaidah sintaktis dan bentukan-bentukan bahasa dan ranah penggantinya harus mudah dipahami. Kehematan penggunaan kata, kecermatan, dan kejelasan sintaktis yang berpadu dengan penghapusan unsur-unsur yang bersifat pribadi dan dapat menghasilkan ragam iptek yang umum.